Oke, anak-anak, materi IPS semester genap ini atau semester 2 ada 2 bab, yaitu bab 1 dan bab 2. Seperti yang ada di LKS kalian lihat itu yang bab pertama aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ini nanti membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan, tindakan ekonomi, motif ekonomi, dan prinsip ekonomi. Juga tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga pasar, peranan iptek dalam kegiatan ekonomi, peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk yang bab 2, kehidupan sosial masyarakat Indonesia, masa pra-aksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Untuk itu, hari ini kita awali di semester genap ini yang pertama bab 1 dulu. Yang sudah punya LKS, boleh kalian lihat, kalian baca, digaris bawahi, disimak apa yang akan diterangkan oleh Bu Tika pagi hari ini. Yang belum punya berarti harus menyimak, bahkan merekam apa yang saya sampaikan, jangan dihapus di HP ya, sebelum kalian punya LKS ya, atau mencatatnya di buku catatan poin-poin yang dianggap penting yang saya sampaikan di pagi hari ini. Oke, sudah siap catatannya, buku catatannya dan pulpennya? Ya, yang punya LKS juga bawa pensil untuk eret-eret ya, yang tidak ada di LKS itu kalian tulis. Oke. Yang pertama ya, kalian lihat halaman 4. Halaman 4 LKS ada peta konsep. Ya, peta konsep itu menggambarkan apa yang akan kita bahas di bab ini. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Anak-anak, yang pertama kita bahas adalah kelangkaan dan kebutuhan. Kalian ya tahu apa yang dimaksud kelangkaan, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Antara kelangkaan dan kebutuhan itu saling berhubungan ya. Nah, yang pertama dulu, manusia hidup itu kira-kira punya kebutuhan atau tidak ya? Punya ya? Punya. Nah, contohnya kamu hidup kan sekarang di rumah. Sehari-hari apa yang kamu butuhkan? Coba sebutkan. Butuh makan? Pasti. Butuh tidur? Pasti. Butuh pulsa? Pasti. Butuh baju? Pasti. Butuh mandi? Pasti. Dan lain-lain. Kebutuhan manusia tidak terbatas selama manusia itu masih hidup. Do you understand? Oke. Kalau begitu, sekarang kita membahas tentang pengertian kelangkaan. Kelangkaan itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Saya ulangi, kelangkaan itu adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa alat pemenuh kebutuhan manusia itu adanya terbatas. Ya, tidak seperti yang diinginkan oleh manusia. Misalnya, kamu hari ini butuh uang 100.000, tetapi masih ada 50.000, atau orang tuamu hanya punya 50.000, terbatas kan? Padahal kamu butuh 100.000. Oke, itu namanya kelangkaan. Nah, sekarang bandingkan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia supaya manusia itu tetap bisa hidup. Ya,
tetap bisa hidup dengan harmonis, dengan dinamis, dengan sehat. Itu namanya kebutuhan. Contohnya, butuh makan kamu hari ini? Butuh. Besok butuh? Butuh. Besoknya lagi butuh sampai is dead, mati, itu baru manusia tidak butuh makan. Itu artinya kebutuhan itu bersifat tidak terbatas. Ya, ini namanya kebutuhan. Jadi antara kebutuhan dan kelangkaan itu saling berhubungan. Ya, anak-anakku, untuk sementara ini dulu, nanti bisa saya lanjut. Fahami dulu tentang kelangkaan dan tentang kebutuhan. Oke.